Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot Dodak dan mengupas koin-koin untuk token yang ada di Dodak. Lina token harga low 3, pump di harga 8. Yang masuk harga 3 memang cuan ya. Karena memang spekulasi pada waktu dia turun di harga 3. Tapi kalau masuk sekarang teman-teman itu high risk, risiko tinggi. Di harga 6, harga 7 itu risiko tinggi. Ya, kalau teman-teman berani ya silakan masuk, tapi risikonya tinggi. Karena Lina ini info di X-nya akan ditutup pada tanggal 24 April ini. Bisa saja dia pump akan mencari korban sangkuter, ya. Jadi kalau masuk di sini ya, kalau teman-teman berani ngambil risiko, bisa untung, bisa buntung, ya. Jadi antara risiko sangkut sama risiko profit sama-sama 50%. 50% bisa profit, 50% bisa sangkut. Kita itu membeli token kalau bisa 80% potensi profit, 20% potensi sangkut. Jadi ketika kita buy pertama, kita masih ada dana backup untuk serok. Ketika kita serok akan recovery, maka akan cuan. Tapi kalau Lina ini 50-50, bisa cuan 50% ya potensinya, bisa sangkut 50% potensinya. Nah ini teman-teman ya, kita lihat di CMC. Lina memang mengalami pump secara global di seluruh exchange ya. Tapi Lina ini teman-teman ada kabar di X-nya akan ditutup pasca dia delisting dari Binance karena dia habis tendang oleh Binance dalam beberapa minggu yang lalu ya. Bursanya sekarang memang banyak diperdagangkan selain Binance ada di Bitget, MAC ya. Ini volume transaksinya hari ini. Nah, di MAC di Bitget 1 miliar, 7 miliar, Get.io 22 miliar. Volume transaksi secara global seluruh bursa ada di 168 miliar. Lina mempunyai supply 10 miliar token. Harga dia sebelum dia jatuh itu di harga Rp30 stagnan. Nah, ini harga dia dulu ya. Dia harganya di Rp30 dulu. 30, 31, lantas dia turun. Mengalami penurunan signifikan. Nah, kalau harga tertinggi dia di 5.282 4 tahun yang lalu. Terendah 2,85 yaitu di buletin Rp3 kalau di Indodax. Nah, ini teman-teman info yang ada di X-nya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Teman-teman pemula kadang-kadang tidak meneliti data sebelum membeli token. Teman-teman langsung beli saja tanpa memperlihat ya fundamental dan analisa teknikal serta data. Makanya saya anjurkan terus ikut kelas ya supaya tidak terjadi rugi ya. Kalau kita beli koin yang akan scam, akan delisting, maka depo teman-teman itu akan habis. Bukan hanya sangkut tapi bisa habis. Nah, tapi kalau teman-teman ikut kelas, saya akan memberikan rekomendasi koin yang akan dibeli itu saya riset dulu, saya teliti dulu koin itu. Aman tidak untuk di hold jangka panjang, aman tidak untuk di hold jangka pendek, dan ada potensi kah untuk mendapatkan profit jangka pendek maupun jangka panjang. Dan kapan tepat belinya dan kapan tepat jualnya. Situ saya berikan di kelas tiap hari signal koin-koin yang akan terbang yang ada di Indodax. Selain itu juga saya memberikan signal di koin P, tapi tidak ada Indodax belinya. Belinya di Get.io atau di MAC atau di Bitget ya. P-Coin atau P-Network. Nah, makanya teman-teman yang ingin ikut kelas, japri saja ya ke WA saya 0895 4087 21300 atau lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Nah, ini info di Lina yang harus diperhatikan. Lihat postingan dia di tanggal 28 Februari dan tanggal 5. Ini tanggal 5 ya, kita lihat ya. Tanggal 5 kita akan translate bahasa Indonesia. Ini di X-nya ya, di X resmi Lina. Nah, dia sudah ditendang dari Binance. Nih, bridge open until 24 Maret 2024. Nih. Semua layanan linear sekarang kami ditutup. Semua layanan Lina sekarang resmi ditutup kecuali
menjempati ya bridge ya, buka sampai 24 April 2024. Bakar dan lepaskan taruhan, buka tanpa batas waktu. Nah ya, jadi untuk melepaskan taruhan yang farming segala macam itu ya, itu akan dibuka semua. Perdek masuk di sini untuk keluar dari perdagangan atau dana. Jadi bahkan infonya dalam minggu yang lalu kita disuruh jual koinnya sebelum Lina ini akan hancur. Nah ini ada ya. Jadi teman-teman buka saja nanti di X-nya itu ya, informasinya bahwa disuruh jual. Ya, lebih baik kita jual saja daripada nanti depo kita akan jadi abu. Nah ini ya. Pemberitahuan penutupan. Setelah pertimbangan yang matang, Linear Finance telah membuat keputusan sulit untuk menghentikan operasinya. Meskipun kami terus berupaya untuk berinovasi dan membangun selama bertahun-tahun, proyek ini telah berjuang untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Di luar periode singkat, probabilitas selama peluncuran awal kami pada tahun 2019-2020. Linear Finance telah menghadapi tantangan keuangan yang semakin meningkat. Jadi defisit ya. Proyek ini didanai melalui gabungan kontribusi pribadi dari pemilik proyek dan likuidasi token. Sayangnya, model ini tidak lagi layak. Keputusan Binance baru ini untuk menghapus token Lina. Nah, jadi keputusan Binance untuk menghapus token Lina mempercepat tantangan ini, yang mengakibatkan penurunan kapitalisasi pasar sebesar 65% dan hilangnya landasan operasional yang tersisa secara signifikan. Akibatnya, para pemangku kepentingan utama proyek telah membuat keputusan kolektif untuk mengakhiri proyek dan telah meninggalkan posisi mereka. Tim operasional kami akan segera menghubungi Anda dengan jadwal yang jelas dan petunjuk langkah demi langkah bagi pengguna dengan posisi aktif di seluruh dApps kami. Kepada komunitas, pendukung, dan mitra kami, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami sangat menghargai kepercayaan Anda terhadap visi Linear Finance dan mendoakan kesuksesan Anda di masa mendatang. Sungguh-sungguh keuangan linear. Nah, jadi emang dia fair ya, dia memberitahu aba-aba bahwasannya jangan sampai jadi korban maka disuruh jual. Tapi kalau teman-teman berani spekulasi silakan beli, tidak apa-apa. Tapi siap menanggung risiko sangkut besar atau untung besar. Silakan, tetap disclaimer on the off. Terima kasih dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share, serta komen. Semoga kita cuan.